Perkenalkan, nama saya Peter Giovanni Dumanau dengan NIM 18101103039 dengan dosen Fernando Pongo, SSI, MSI, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Pada saat ini akan membahas penerapan model ARIMA dalam memprediksi inflasi di Kota Batam. Ini merupakan tabel data inflasi di Kota Batam mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan total jumlah data yang diperoleh yaitu 50 data. Kan plot pada gambar 1, inflasi Kota Batam berubah-ubah, kadang naik, kadang juga turun. Pada Januari 2015 berada di angka 0,73. Kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan hingga 0,16. Di bulan Maret mengalami penurunan berada pada angka 0,1. Inflasi Kota Batam paling tinggi di bulan Desember 2015 yaitu berada di angka 2,69. Dan inflasi terendah di bulan April 2017 yaitu di angka minus 0,8. Dari gambar 1, data menunjukkan pola tren. Oleh karena itu, dapat dikatakan inflasi Kota Batam dapat dikatakan data yang tidak stasioner. Untuk melihat kestasioneran data dapat dilihat melalui pengidentifikasian nilai koefisien fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Selain digunakan untuk melihat kestasioneran, data ACF dan PACF juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data dan plot. Pada gambar 2, fungsi autokorelasi atau ACF dapat dilihat lag sudah mendekati stasioner tapi belum stasioner karena masih menunjukkan pola tren. Sedangkan pada gambar 3, lag 3 yang mendekati 0. Dari kedua gambar dapat diidentifikasi bahwa data tersebut tidak stasioner. Data tersebut perlu dilakukan proses selisih atau differencing. Proses differencing adalah menghitung perubahan atau selisih observasi. Proses differencing hanya dilakukan satu kali terhadap jumlah data inflasi tersebut, sehingga didapatkan time series plot di bawah ini. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa data sudah stasioner setelah dilakukan proses differencing satu kali. Kestasioneran data yang sudah di-differencing dapat dilihat dari data-data yang berada di sekitar garis lurus, sehingga dapat dikatakan data tersebut telah stasioner. Identifikasi data yang telah stasioner dapat dilihat juga dalam fungsi autokorelasi atau ACF dan autokorelasi fungsi parsial atau PACF dengan dilihat dari lag-lagnya yang mendekati 0. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar 5 dan pada gambar 6. Dari gambar sebelumnya, terlihat data sudah stasioner, sehingga dapat menghasilkan model prediksi sebagai berikut. Dengan model ARIMA 110 dengan MSA atau mean square error-nya 1,551. Selanjutnya model yang kedua yaitu ARIMA 210 dengan mean square error-nya yaitu 1,354. Jika memperhatikan tabel 2 dapat dilihat model dengan proses differencing satu kali. Data tersebut akan digunakan untuk memprediksikan naik turunnya inflasi. Dalam menentukan model ARIMA dapat digunakan data inflasi dari Januari 2015 sampai Juni 2019. Untuk memilih model ARIMA yang terbaik dapat dilihat dari parameter signifikan di mana P kurang value kurang dari 0,05
dan nilai MSA paling sedikit atau yang paling kecil. Jadi model yang akan digunakan dalam pembuatan model ARIMA ini adalah model ARIMA 211 dengan nilai MSA 1,354. Model ARIMA 11 mempunyai parameter P sama dengan 1, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 0. Adalah model yang digunakan dalam memprediksi naik turunnya inflasi di kota Batam. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan ARIMA 211 pada data inflasi kota Batam. Berdasarkan hasil penaksiran diperoleh model ARIMA 211 dengan koefisien AR1 sama dengan minus 0,654, AR2 sama dengan minus 0,39, dan konstanta sama dengan 0,005. Diketahui nilai konstanta tidak nol, maka dapat dibuat persamaan model ARIMA 211 menjadi seperti berikut. Bisa kita lihat pada rumusnya, setelah dimasukkan nilai-nilainya menjadi set T sama dengan 0,005 ditambah minus 0,654 T kurang 1 ditambah minus 0,390 CT kurang 2. Selanjutnya menjadi CT sama dengan 0,005 kurang 0,654 set kurang 1 dikurang 0,90 set T kurang 1. Persamaan didapatkan, selanjutnya kita akan lakukan proses diagnostik untuk melihat tingkat kesalahan model dengan melihat histogram of residual dan normal probability plot of residual sebagai berikut. Pada gambar yang 7 dapat dilihat bahwa histogram of residual membentuk diagram normal. Hal ini menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya untuk asumsi white noise, di mana residual harus bersifat acak dan distribusi normal. Pada gambar 8 terlihat bahwa residual mengikuti garis diagonal yang mengartikan bahwa residual bersifat normal. Residual yang bersifat random atau acak dan distribusi normal menandakan bahwa asumsi white noise sudah terpenuhi. Gambar 9 data inflasi kota Batam sebenarnya dan prediksi inflasi kota Batam bulan Januari 2015 sampai Juni 2019. Prediksi inflasi kota Batam bulan Januari 2015 sampai Juni 2019. Dari gambar dapat dilihat bahwa inflasi kota Batam dari Januari 2015 sampai Juni 2019 tidak terlalu jauh dengan hasil prediksinya. Keakuratan model prediksi setiap bilangannya bisa dikatakan hampir sama walaupun prediksinya agak melebihi data sebenarnya. Oleh karena itu, ARIMA 211 dapat digunakan untuk memprediksikan jumlah inflasi kota Batam periode sekarang dengan periode yang akan datang. Demikianlah pemaparan saya tentang penerapan model ARIMA dalam memprediksikan inflasi di kota Batam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.